Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Efisiensi Irigasi sebelum sampai petak sawah dan saat berada di petak sawah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami sendiri. Yang pertama yaitu ada Kak Nandita Linggasari dengan NIM 134, 180, 155. Selanjutnya ada Umun Zakiah Masja dengan NIM 134, 200, 105. Selanjutnya ada saya sendiri, Hanifan Rudina, dengan NIM 134, 200, 121. Dan yang terakhir yaitu ada Nadia Oktakusumasari dengan NIM 134, 200, 125. Latar belakang dari topik yang kami ambil yaitu tanaman mendapatkan air dari bangunan sadap yang dialirkan dari saluran primer, sekunder, dan tersier. Air yang dialirkan dari bangunan sadap tidak semua dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Ada air yang hilang melalui rembesan, kebocoran, dan lain-lain. Pengaturan air sejak pengambilan air dari bangunan sadap sampai pemakaian dan pemanfaatan oleh tanaman mempengaruhi efisiensi irigasi. Pemahaman mengenai efisiensi irigasi sangat penting untuk dipelajari karena dapat memudahkan mencari bagian-bagian saluran yang mungkin memerlukan perbaikan pengaturan air, seperti kebocoran, rembesan, dan lain-lain, sehingga saluran yang rusak dapat segera diperbaiki. Sekelas info mengenai saluran irigasi. Berdasarkan Standar Perencanaan Irigasi Bagian Jaringan Irigasi KP01, saluran irigasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada saluran primer, yaitu saluran yang membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang dialiri. Yang kedua ada saluran sekunder, yaitu saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Dan yang ketiga ada saluran tersier, yaitu saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier lalu ke saluran kuarter. Berikutnya ada bangunan sadap. Bangunan sadap merupakan bangunan yang digunakan untuk menyadap air dari saluran primer ke saluran sekunder atau saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut bangunan sadap sekunder yang terletak di saluran primer. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari sekunder ke saluran tersier disebut bangunan sadap tersier yang terletak di saluran sekunder menurut Mawardi tahun 2010. Selanjutnya ada bendung atau bendung gerak, dipakai untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi sampai ke lahan pertanian. Next. Berikutnya adalah pengertian efisiensi irigasi. Menurut Sujarwadi di tahun 1987, efisiensi irigasi adalah pemanfaatan air untuk tanaman yang diambil dari sumber air atau sungai yang dialirkan ke areal irigasi melalui bendung. Secara kuantitatif, efisiensi irigasi suatu jaringan irigasi sangat diketahui merupakan parameter yang sulit diukur, akan tetapi sangat penting dan dapat diasumsikan untuk menambah keperluan air irigasi di bendung. Efisiensi irigasi secara umum, efisiensi irigasi adalah perbandingan antara jumlah air yang masuk ke dalam lahan pertanian dengan jumlah yang keluar dari pintu pengambilan yang dinyatakan dengan persen. Efisiensi irigasi adalah perbandingan antara jumlah air yang nyata bermanfaat bagi tanaman yang diusahakan dengan jumlah air yang diberikan yang dihitung dalam persen. Faktor yang mempengaruhi efisiensi irigasi ada 4. Yang pertama, tekstur lapisan olah atau topsoil dan permeabilitas lapisan bawah atau subsoil. Yang kedua ada topografi tanah. Yang ketiga ada banyaknya air di dalam saluran. Yang keempat ada sistem pengolahan air atau water management.
Macam-macam efisiensi irigasi secara garis besar, efisiensi merupakan gabungan dari ketiga efisiensi, yaitu ada efisiensi pengaliran air atau water conveyance efisiensi, yang kedua ada efisiensi pemakaian air atau water application efisiensi, yang ketiga ada water penyimpanan air atau water storage efisiensi. Efisiensi pengaliran air atau water conveyance efisiensi adalah perbandingan antara jumlah air yang sampai di areal irigasi atau petak persawahan terhadap jumlah air yang dialirkan dari bangunan sadap. Rumusnya yaitu EC sama dengan WF per WR dikalikan 100%. Dan keterangan EC adalah efisiensi pengaliran air, WF adalah jumlah air yang sampai di petak persawahan, WR adalah jumlah air yang dialirkan dari sumber melalui pintu pengambilan utama. Efisiensi pengaliran air atau water conveyance efisiensi ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kondisi jaringan irigasi, bangunan, dan salurannya. Yang kedua yaitu adanya kehilangan air selama proses pengaliran air karena adanya kebocoran-kebocoran atau rembesan, penguapan, maupun peresapan. Sedangkan yang ketiga yaitu adanya penyadapan air secara liar oleh para petani pada saluran sekunder dan primer guna dialirkan secara langsung ke petak persawahan. Yang kedua yaitu ada efisiensi pemakaian air atau water application efficiency. Efisiensi pemakaian air adalah perbandingan antara jumlah air yang tersimpan di dalam zona perakaran selama periode pemberian air terhadap jumlah air yang sampai di areal irigasi atau petak persawahan. Rumus dari efisiensi pemakaian air yaitu EA sama dengan WS per WF dikali 100%. Dengan keterangan EA merupakan efisiensi pemakaian air. WS merupakan jumlah air yang tersimpan di dalam zona perakaran selama periode irigasi atau periode pemberian air. Dan WF merupakan jumlah air yang sampai di petak persawahan. Efisiensi pemakaian air ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu metode irigasi atau cara pemberian air pada tanaman. Yang kedua yaitu sifat tanah dan bentuk wilayah atau topografi. Yang ketiga yaitu luas kompleks areal petanaman. Sedangkan yang keempat yaitu kualitas air irigasi. Bila air banyak mengandung garam-garaman yang berbahaya, maka jumlah pemberiannya lebih banyak. Yang ketiga yaitu efisiensi penyimpanan air atau water storage efficiency. Efisiensi pada penyimpanan air ini merupakan perbandingan antara banyaknya air yang tertampung oleh zona perakaran terhadap besarnya tambahan kebutuhan air yang tertampung oleh zona perakaran terhadap besarnya tambahan kebutuhan air di zona akar tanaman. Rumus dari efisiensi ini yaitu ES sama dengan WS per WN dikali 100%. Dengan keterangan, ES merupakan efisiensi penyimpanan air. WS merupakan jumlah air yang tersimpan di dalam zona perakaran selama periode irigasi atau periode pemberian air. Dan WN merupakan jumlah air yang diperlukan pada zona perakaran menjelang pemberian air atau sebelum pemberian air irigasi. Efisiensi penyimpanan air dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada tata air tanah, kemudian ada permeabilitas tanah, ketiga ada kapasitas lapangan, dan yang terakhir ada kualitas atau mutu pengolahan tanah. Berikut merupakan 6 cara meningkatkan efisiensi pengairan. Yang pertama, memperbaiki sarana jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan dan salurannya agar kehilangan karena resapan atau kebocoran dapat dikurangi. Kedua, saluran pengangkut hendaknya dibuat lurus dengan kemiringan tertentu, sehingga aliran air akan lancar.
Hal ini dapat mengurangi kehilangan air melalui evaporasi sepanjang saluran. Ketiga, pengolahan tanah dilakukan secara baik. Lahan harus dikerjakan dengan baik dan rata sebelum ditanami. Keempat, curah hujan efektif di daerah irigasi yang bersangkutan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kelima, mempersingkat waktu pengolahan tanah dan membuat persemaian di satu tempat untuk masing-masing kelompok petak persawahan. Dan yang terakhir yaitu mempersingkat waktu pengolahan tanah dan membuat persemaian di satu tempat untuk masing-masing kelompok petak persawahan. Berikut merupakan 4 faktor yang menentukan efisiensi irigasi. Yang pertama, perancangan sistem irigasi. Yang kedua, ada keadaan muka tanah atau leveling. Ketiga, kemampuan petani dalam menggunakan air. Dan yang terakhir adalah kehilangan air. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.